Ya, selamat malam Sportsmania, kembali di NTV Sportcast. Masih bersama saya Marco Tambubolon. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas isu paling hangat di olahraga. Dan seperti biasa juga saya tidak akan sendiri. Saya sudah ditemani oleh jurnalis senior, pengamat bola kawakan. Siapa lagi kalau Bung Roni Pangemanan. Apa kabar Bang Ropan? Bang Ropan. Baik, Bung Marco, selamat malam. Ya. Sehat? Ya, harus disihat-sihatin walaupun kondisi tidak fit. Karena saya dengar ada teman saya, teman lama yang datang. Jadi saya harus, walaupun kurang-kurang begitu, oke, mesti datang. Abang sebagai pemain inti memang nggak bisa. Harus, saya mesti temanin dia kan. Udah lama saya kangen sekali sama dia nih. Ya, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Ya, sudah hadir di sini adalah mantan pemain timnas juga. Pernah menimba ilmu di timnas Primavera. Sekarang juga sedang jadi pelatih. Ada akademi juga. Dan yang pasti komentator juga. Kalau mungkin udah pada paham pasti udah kenal dengan Coach Supriyono Prima. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Ini back to back nih ya. Iya. Gimana Coach? Kegiatan? Ya masih rutin pasca libur Ramadan, ya kan. Tetap kembali ke lapangan, mencoba untuk mengedukasi para pemain adik-adik kita untuk punya knowledge agar bisa jadi pemain nasional. Iya. Ini Prima di belakang Supriyono ini Primavera ini. Primavera. Orang pertama. Orang pertama Primavera. Saya pernah ke sana dulu. Pernah lihat langsung di Tavaron. Ikan main. Aples ya, ini saya. Iya. Alena Torre, gitu-gitulah ya. Betul. Di Kawah Chandra di muka. Itu di kota Genoa itu di atas. Mantap. Kita nonton sama-sama di Luigi Ferraris waktu itu. Yes. Sampdoria awan semua. Ya, timnya Sampdoria eranya itu Lombardo ya dulu. Mancini Lombardo. Iya, si Lombardo. Bagus ya. Itu dia. Jadi itu tadi kita perkenalan singkat dengan Coach Supriyono, dan tentu saja kita akan membahas topik yang sangat hangat belakangan ini, apalagi kalau bukan timnas Indonesia U17. Timnas U17 ini luar biasa. Main di Piala Asia U17 yang tadinya pengamat itu awal-awal sebenarnya bukan meragukan ya, maksudnya yang penting menang lawan Yaman dan Afghanistan. Ini bisa yang mana ini? Pengamat yang mana? Pokoknya Yaman, Afghanistan aman. Ini tiga-tiganya aman. Tiga-tiganya sapu bersih. Jadi di Korea Selatan tuh nggak dihitung sebenarnya, karena awalnya dianggap wah di atas kita. Nggak taunya menang lawan Korea Selatan, lawan Yaman, kemarin lawan Afghanistan pakai pemain pelapis. Menang juga 2-0. Luar biasa. Dan pasti lolos ke mana? Perempat final ya. Perempat final. Tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar ya. Qatar bulan November mendatang. Nah, yang menarik sebenarnya itu tadi. Permainannya sebenarnya seperti apa sih? Kalau ini kan sebenarnya level U17 ini kan boleh dikatakan pembinaan ya. Tapi ya di Indonesia ini cukup euforianya juga cukup tinggi karena memang timnas bermain pasti akan penuh dukungan. Kalau kita lihat dari pembinaannya sendiri, permainannya sendiri seperti apa? Ke Coach Supriyono dulu. Iya, ya kita perlu mengapresiasi ya pencapaian adik-adik kita, 3 kali penampilan meraih hasil sempurna 9 poin. Kemudian dari rangkaian pertandingan 1 ketika mengalahkan Korea, kemudian mengalahkan Yaman, ada progres, ada konsistensi di sana. Bagaimana tidak hanya fisik yang memang menjadi poin penting dalam mengarungi sebuah kompetisi panjang atau pertandingan di 90 menit katakanlah, ya kan? Begitu juga konsistensi dalam menjalankan game plan. Dengan defense counter, kemudian jarak mereka terjaga, sejauh ini memang sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal bagaimana para pelatih mengevaluasinya. Karena di pertandingan terakhir kemarin ketika mengalahkan Afghanistan, walaupun hasil akhir unggul, tapi banyak sekali elemen-elemen dasar, elemen-elemen penting yang memang harus dievaluasi. Masih dievaluasi. Artinya basic teknik perlu ditingkatkan. Kemarin yang cetak gol juga sebenarnya. Ya, pemain yang sebenarnya starter ya di 2 pertandingan sebelumnya. Artinya di situ juga ada kendala di kedalaman skuad. Kedalaman skuad. Dan memang Marco kalau bicara soal pembinaan usia muda, ini pas kalau Coach Supri yang bicara. Karena dia memang dari situ juga sekarang ya, dari 15. Tadi sempat ngomong-ngomong 17. Jadi bagaimana melihat pandangan dia ya pas untuk ke depan kedalaman skuad yang beliau bilang. Ada dasar-dasar permainan teknik yang harus ditingkatkan. Itu dari. Jadi cuma tidak hanya melihat hasil akhir tentu saja. Iya. Apalagi kan Marco sempat mengatakan bahwa usia 17 itu kan usia pembinaan. Betul. Walaupun ini momennya bagus untuk bisa para pemain mereka itu tampil, tapi tetap sebelum berbicara kompetisi, ya kan, berbicara 11 pemain, tapi kan ada part-part yang memang harus mereka siapkan.
bagaimana scanning, bagaimana first touch, bagaimana teknik dalam melakukan heading. Karena 2 kali, kalau nggak salah kapten kesebelasan si Putu punya peluang, headingnya kan nggak on target. Artinya ada kesalahan dalam menentukan timing untuk melompat dan teknik dalam masih banyak terbuka ruang untuk evaluasi. Itu di babak pertama ya kelihatannya. Pertama, ya. Ada 2 heading yang sebenarnya dari bola mati dari set piece itu. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Putu ini kan akan menjadi bahan evaluasi untuk dirinya juga. Untuk pertandingan berikutnya pasti dia akan menemukan titik heading yang sangat tepat nanti. Baik. Nah, kalau Bang Ropan melihat sendiri kan sebenarnya kunci keberhasilan menuju perempat final lah boleh dikatakan pertandingan lawan Korea Selatan dan kemarin lawan Yaman. Kalau Bang Ropan melihat ada perubahan skema nggak di antara 2 permainan ini? Karena kita tahu bahwa lawan Korea Selatan sebenarnya kita lebih cenderung banyak tertekan. Sementara ketika melawan Yaman kita bermain terbuka dan cukup menciptakan banyak peluang dan akhirnya bisa menang dengan skor 4-1. Ya, saya pikir momen yang paling bagus buat kita ya. Artinya kita tidak bisa melihat pertandingan Yaman, pertandingan Afghanistan semalam. Itu kita dapat lawan Korea. Terlepas kita ditekan habis, bertahan, tapi tidak ada yang menduga. Korea ini kan tim yang diunggulkan sebenarnya. Ya, kita imbang aja udah bagus lawan mereka. Tapi ketika kita menang, walaupun itu mungkin di injury time dan dapat dari penalti dari rebound dari Evandra Florasta, disitulah saya pikir titik balik dari kita, pemain-pemain merasa itu mereka terlecut motivasi mereka. Karena dapat 3 poin dari Korea itu tidak mudah. Dan kalau kita bisa mengakhiri sebuah pertandingan di fase grup, kita di atas Korea kayaknya jarang kita lihat bahwa Korea di bawah kita gitu akhirnya di akhir pertarungan ya. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan itu. Juara grup. Nggak ada kalau kita satu grup dengan Korea tiba-tiba Korea di bawah kita itu jarang sekali. Walaupun mungkin sebagai pemain yang lain kita jarang kita bisa melihat itu. Tapi sekarang kan makanya saya bilang momentum itu dapat dari Korea. Jadi kita memang itu yang kita bahas, tertekan, mereka banyak dapat peluang. Tapi ke dalam pertandingan kan tidak melihat lu bermain cantik 7 kali kena tiang, ball position 70%, tapi di akhir pertandingan lu kalah. Ya kan? Tapi kalau lu ditekan habis Korea peluang sabrek-abrek, tapi judulnya kita yang menang. Orang akan mengingat bahwa Indonesia pukul Korea. Udah titik, nggak akan melihat lagi lu ball position lu, akurasi tembakan lu. Menang 3 poin itu penting. Nah, di situ saya pikir momen kita sehingga kita bisa mendapatkan itu, tapi lebih bagus lebih percaya diri lawan Yaman. Betul. Padahal Yaman kan tim yang bagus, sudah mengalahkan Afghanistan, tapi akhirnya kita mampu untuk bisa mengalahkan anak-anak dari segi stamina atau fisik yang kita agak pertanyakan di awal bisa nggak? Ternyata mereka melakukan dengan baik. Fisik mereka oke, mental mereka untuk bisa bermain dalam pertandingan ini dan kemudian lawan Afghanistan. Kalau lawan Afghanistan saya pikir karena kita kan sudah lolos, sudah aman, mau kalah juga berapa kosong tetap kita aman sebagai juara grup. Karena kita sudah mengalahkan Korea, mengalahkan Yaman. Itu saya pikir. Tapi tetap kalau melihat dari permainan malam memang agak jomplang antara pemain pelapis dengan pemain inti. Dan itu kelihatan di babak pertama kan. Banyak kalau Afghanistan bisa memanfaatkan beberapa peluang yang mereka menjadikan gol kan berbahaya juga buat kita. Bisa juga kita kalah walaupun aman buat kita tetap lolos. Tapi di babak kedua kita lihat Nova melakukan pergantian dengan memasukkan pemain-pemain terbaik kita yang dicadangkan. Goli masuk, Fadli, Alberto masuk, Evandra masuk. Kan arah permainan berubah. Kita berubah. Kita lebih dan tadi di babak pertama kita sulit untuk bisa berkembang, babak kedua kita lebih mengontrol permainan kan. Bagus buat kita. Jadi memang kelihatan ini juga menjadi PR bagi pelatih untuk bisa melihat karena kita menghadapi Piala Dunia. Kita sudah lolos. Nah, kesananya kan harus ada lihat tahap-tahap untuk pembenahan tim ini. Ya tentunya ada penambahan pemain untuk mereka bisa apa yang harus dilakukan oleh pelatih kan mereka lebih tahu terhadap peningkatan performa tim ini. Ya masih ada beberapa bulan lagi sampai November Walaupun dengan pencapaian ini kan kita bisa angkat jempol lah. Kan? Pertandingan pertama itu nggak mudah. Nggak mudah. Betul. Itu lawan Korea lagi. Dan lawan Korea. Pertandingan pertama kita pernah lawan Korea. Lawan Afghanistan sih ini. Betul. Tapi yang menarik sebenarnya mental bertanding para pemain U17 di bawah asuhan Coach Nova ini menurutku ini agak cukup teruji ya. Dalam artian kita bisa lihat bahwa mereka mendapatkan 2 penalti dan dua-duanya bisa walaupun sempat gagal yang waktu lawan Yaman ya. Korea pertama sempat gagal tapi rebound. Ya, bagus. Dan gol-gol di menit akhir itu ada sekitar 4 kalau nggak salah yang di atas menit 90. Artinya kan konsentrasi mereka dalam bermain itu cukup konsisten sampai di penghujung lagi. Gimana Coach? Berbicara turnamen itu kan memang tidak hanya kita berbicara menang dan kalah, tapi
berbicara konsistensi. Konsistensi itu bisa didapat dari stamina yang prima, gitu loh. Kemudian dari stamina yang prima akan menghasilkan sebuah taktikal yang diinginkan oleh Coach Nova yang bisa diaplikasikan oleh para pemain. Dan ini terbukti, gitu loh. Kolektivitas mereka terjaga, di zona mana mereka mau defend juga sejauh ini bisa berjalan dengan sangat baik kan gitu. Terlepas tadi bahwa kedalaman squad memang harus lebih dimaksimalkan lagi karena berbicaranya sekarang bukan Piala Asia lagi tapi World Cup. Betul. Karena nanti juga akan berhadapan di perempat final dengan tim yang tidak mudah juga. Jadi sana dengan grup D ya, di sana ada Korea Utara, ada Oman, Tajikistan, Iran. Ada Iran juga yang masih berpeluang. Nah, ini gimana kira-kira Bang Ropan? Karena kan agak diuntungkan sih sebenarnya Indonesia karena lolos duluan ya, karena udah bisa memastikan setelah lawan Yaman, jadi bisa menggunakan pemain-pemain pelapis saat berlawan. Dan istirahatnya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan di grup D ya. Tapi kita kan tidak boleh memilih lawan. Semua ini kuat. Di grup D itu bagus-bagus semua. Tajikistan, mau Korea, mau Iran di sana kan, Oman juga. Jadi siapapun kita lawan. Sebagai juara grup, kita juara grup loh. Gengsi kita tinggi kan. Kita menghadapi siapapun. Tapi memang kita harus tetap bersiap. Kalau sampai misalnya Goli cedera, Alberto cedera, Evan cedera, siapa? Kalau mau lihat kedalaman yang dibilang Supri tadi kan, kita sudah lihat lawan Afghanistan dicoba kan, ada hanya 5 yang bertahan, ada 6 yang baru di starting 11 melawan Afghanistan, ya kan? Nah, kelihatan sekali kan cara main kita. Timpang sekali memang antara tim. Nah itu yang harus diantisipasi, dijaga. Ya semoga anak-anak dalam kondisi yang baik karena di perempat final ini kan tidak ada yang cedera. Setelah pertandingan melawan Afghanistan mereka aman. Siapapun itu kita harus lawan dong. Ya. Saya mau menyoroti sedikit. Kemarin saya berpikir bahwa Coach Nova itu akan memberikan waktu atau kesempatan kepada pemain pelapis untuk di posisi penjaga gawang. Tapi ternyata kemarin Dava masih tetap dipercaya untuk sebagai starter di lawan Afghanistan. Kalau melihat penampilannya sejauh ini gimana, Coach? Dava dengan performa yang sejauh ini kita lihat bersama ya potensinya luar biasa. Postur mendukung untuk menjadi seorang penjaga gawang yang memang kualitas ya kan. Dan pertimbangan kenapa Dava tidak dirotasi ya pastinya rotasi memang sangat dibutuhkan, tapi untuk di lini penjaga gawang itu kan lini yang sangat krusial, ya kan? Apalagi dengan tensi ataupun lawan-lawan yang memang bisa dikatakan bukan lawan yang mudah, ya kan? Minimal dia juga akan menjaga untuk clean sheet. Berarti ada pertimbangan juga untuk juga. Dan terakhir memang terlihat 5 save penting, iya kan? Gitu. Soalnya lawan Yaman kemarin dia beberapa kali juga melakukan. Karena untuk rotasi pemain di starting 11 di beberapa posisi dengan penjaga gawang itu beda. Gitu loh. Ketika belum ada tekanan apa segala macam, memang sangat beresiko untuk bisa mengganti Dava dengan penjaga gawang yang lain. Saya pikir pemilihan yang bagus juga Marco ya. Dava tidak ditarik, dikasih kesempatan pemain lapis kedua. Tapi kita bisa bayangkan kalau sampai pemain lain yang tampil bukan Dava, itu berbahaya juga. Karena di tiga belakang itu kan tinggal kapten Putu, Panji kan. Selebihnya ada 2 kan ganti Ekayana, mungkin tuh ganti semua. Kita tahan dulu. Siap obrolan kita karena kita harus break. Kita akan kembali setelah yang satu ini.